Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, hebat, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Sebelum memulainya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu coba kalian lihat pada samping kanan kalian, samping kiri kalian, depan kalian, dan atau belakang kalian, karena ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk atau berhalangan hadir pada pertemuan kali ini? Alhamdulillah jika semuanya masuk. Jadi tidak ada yang tidak masuk ya. Tidak ada yang tidak masuk ya, benar. Masuk semua. Nah, untuk memulai semangat kita pada pagi hari ini, maka jika ibu memberikan suatu kata-kata atau kalimat semangat pagi, kalian bilang pagi, pagi, pagi dengan suara lantang. Ayo bersama-sama ya untuk bangku sebelah kiri terlebih dahulu. Semangat pagi, 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 pagi. Nah, sekarang bangku sebelah kanan jangan sampai kalah semangatnya. Semangat pagi, 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 pagi. Nah semuanya, mari kita membangkitkan semangat pagi kita agar sampai nanti kita pulang akan semangat pagi terus. Semangat pagi, 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 pagi. Nah, sebelum kalian duduk, coba kalian cek pada samping kanan kalian, di bawah kiri kalian, di depan atau di kolong meja kalian. Jika ada sampah, maka kalian silahkan buang ke tempat sampah di luar. Ibu tunggu ya. Nah, udah selesai ya. Kalau kita di sekitar kita tidak ada sampah bersih, maka kita tentu akan saat kegiatan belajar mengajar ini akan terasa lancar, aman, nyaman gitu ya. Nah, sebelum itu marilah kita siapkan alat tulis kalian, buku kalian, literatur kalian, laptop kalian silahkan dihidupkan atau smartphone kalian dihidupkan untuk membantu kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Nah, udah siap semuanya? Nah, pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai, apakah ada yang mengingat materi apa pada pertemuan sebelumnya? Ya, silahkan. Ya, benar sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang sistem gerak, yaitu tentang struktur otot dan fungsinya. Apakah di sini ada yang mengingat struktur otot? Ya, silahkan. Ya, benar sekali, tepuk tangan semuanya. Untuk struktur otot itu ada tendon, ada fascia, ada myofibril, ada myofilamen, ada sarkomer, ada sarkolema, ada nukleus, ada sarkoplasma dan lain sebagainya, ada serabut juga, ada filamen. Nah, untuk otot ada macam-macam otot. Di sini siapa yang mengetahuinya? Yang masih ingat? Ya, silahkan. Iya, benar sekali. Macam-macam otot itu ada 3. Ada otot rangka atau otot lurik, ada otot polos, dan ada otot jantung. Nah, untuk letak dari otot lurik atau otot rangka, otot polos, atau
jantung siapa yang mengetahuinya? Di anggota badan kita. Ya, silahkan. Ya, benar sekali. Untuk letak dari otot lurik atau otot rangka itu melekat pada rangka. Sedangkan untuk otot jantung itu berada pada jantung, pada dinding jantung. Tapi untuk otot polos ada di mana? Ya, benar sekali tadi jawaban teman kalian. Untuk letak otot polos itu ada di rongga-rongga, ada di organ-organ dalam kita, misalkan di saluran pencernaan kita, saluran darah kita. Nah, untuk fungsi dari otot, siapa yang masih ingat? Ya, silahkan. Ya, benar sekali, tepuk tangan semuanya. Untuk fungsi dari otot, itu misalnya untuk menjaga kestabilan suhu tubuh, untuk membantu mempertahankan bentuk tubuh, postur tubuh kita agar tetap terjaga, mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak. Selain tulang, otot juga berperan penting. Misalnya, otot juga berperan penting dalam sistem gerak kita. Kita bisa bergerak karena ada otot. Selanjutnya, otot juga bermanfaat saat proses pencernaan. Akan menjaga atau menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh kita, dan banyak manfaat lainnya dari otot, misalnya menjaga organ-organ dalam pada tubuh kita. Nah, setelah kita mereview materi sebelumnya, apakah di sini mengetahui materi apa yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini? Ya, benar sekali. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai mekanisme kerja otot. Nah, apakah kalian mengetahui mengapa kita bisa bergerak, bagaimana mekanismenya, sehingga otot ini yang melekat pada rangka kita atau berada di organ dalam kita itu bagaimana bisa bekerja? Nah, untuk itu kita akan mempelajari pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum itu silakan kalian buka Google Classroom pada kelas kita. Di sana Ibu telah menentukan 4 buah kelompok dan nama-nama anggotanya. Ibu beri waktu 2 menit untuk kalian berkumpul dengan anggota kelompok kalian, dan selanjutnya kalian nanti akan berdiskusi mengenai suatu materi tentang mekanisme kerja otot. Silahkan. Nah, untuk tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan mekanisme kerja otot. Yang kedua, siswa dapat mendiskusikan bagaimana mekanisme kerja otot tersebut. Yang terakhir, siswa dapat menampilkan bagaimana mekanisme kerja otot dalam bentuk video yang dipresentasikan dalam bentuk video. Nah, karena kalian telah kumpul dengan kelompok kalian masing-masing, silahkan kalian lihat video yang telah Ibu share di Google Classroom kalian. Nah, di sana terdapat video mengenai materi pada pertemuan kali ini. Kalian bisa simak dan kalian diskusikan apa sih isi dari video tersebut. Nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Ibu beri waktu sebanyak 10 menit. Jika ada pertanyaan yang tidak mengerti gimana caranya kalian berdiskusi, bisa tanyakan kepada Ibu langsung. Nah, karena waktu telah habis, mungkin ada perwakilan anggota kelompok yang ingin berpendapat apa sih isi dari video tersebut? Ya, silahkan. Ya, benar sekali. Video tersebut berisi tentang materi mekanisme kerja otot, bagaimana kerja otot itu terjadi. Selanjutnya, apakah ada yang berpendapat lainnya? Ya, silahkan. Ya, benar sekali.
Untuk video tersebut menjelaskan bagaimana kita bisa bergerak, mengapa otot kita bisa menggerakkan badan kita, terutama pada otot lurik ya, otot rangka. Ya, di sana di otot lurik terdapat unit fungsional yang disebut dengan sarkomer yang terdiri dari aktin dan miosin yang bekerja sama sehingga terjadi kontraksi sehingga kita dapat bergerak. Untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai mekanisme kerja otot, di sini Ibu sudah ada LKS yang bisa kalian kerjakan dan diskusikan dengan anggota kelompok kalian sehingga kalian diharapkan bisa lebih mengerti lagi bagaimana sih mekanisme kerja otot. Di sini juga terdapat tugas proyek yang kalian akan presentasikan nanti tentang membuat video bagaimana kerja otot, contoh dari kerja otot tersebut. Untuk proyek kelompok mungkin bisa maju. Nah, jangan lupa ya untuk LKS-nya diberi identitasnya dilengkapi karena nanti kalian akan mengumpulkan kepada Ibu. Nah, jika ada pertanyaan nanti tanya sekalian saja kepada Ibu. Ibu beri waktu kalian sebanyak 30 menit. Ya, ada pertanyaan apa? Oh, untuk referensinya kalian bisa lihat di buku paket kalian atau kalian bisa mencari di internet, akan tetapi di sumber yang terpercaya ya, misalnya di jurnal atau di e-book. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, untuk video kalian itu kalian menjelaskan saja sifat kerja otot itu kan ada yang antagonis, ada yang sinergis. Nanti kalian bisa cari lagi ya. Itu contohnya bagaimana sih cara kerja otot antagonis, kenapa dikatakan sifatnya itu kerja ototnya itu antagonis, kenapa disebut sinergis itu kenapa, kalian jelaskan saja. Tidak, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, tidak ada. Silahkan kalian lanjutkan diskusinya. Nah, karena waktu diskusi kalian sudah habis, apakah kalian sudah selesai? Alhamdulillah jika sudah selesai. Mungkin ada perwakilan anggota kelompok yang mempresentasikan video kalian, hasil diskusi kalian, hasil kerja kalian. Oke, disilahkan. Bagus sekali hasil presentasinya, bisa tepuk tangan semuanya. Nah, mungkin ada tambahan dari kelompok lainnya, mungkin ada tambahan atau sedikit perbedaan, mungkin bisa dipresentasikan. Ya, dipersilahkan. Nah, tadi tepuk tangan hasil presentasi dari teman kalian. Nah, hasil presentasinya sudah cukup bagus. Kalian sudah menjelaskan bagaimana cara mekanisme kerja otot tersebut di video sederhana kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, mungkin kita dapat menyimpulkan apa saja yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini, materi apa saja. Mungkin ada yang mengetahui kenapa otot dapat menggerakkan anggota tubuh kita, khususnya untuk otot rangka ya. Ya, bagus sekali karena otot itu merupakan alat gerak aktif, sedangkan untuk alat gerak pasifnya itu adalah rangka atau tulang. Otot ini berkolaborasi dengan otot dengan rangka dan juga sendi sehingga kita dapat bergerak. Kenapa dikatakan alat gerak aktif? Karena otot itu dapat berkontraksi sehingga kita dapat bergerak.
otot bisa berkontraksi dan berelaksasi. Untuk sifat kerja otot itu ada berapa? Ya ada 2, yaitu antagonis dan sinergis. Ada yang mengetahui kenapa dikatakan antagonis dan sinergis? Ya silahkan. Nah, benar sekali, untuk sifat kerja otot yang antagonis itu gerak 2 otot atau lebih bersama-sama, akan tetapi berlawanan, geraknya itu berlawanan. Misalkan saat kita menekukkan lengan kita, di sini ada bicep, ada tricep. Bicepnya itu akan berkontraksi, yaitu berkontraksi itu ototnya itu akan memendek atau menegang, sehingga bicep berkontraksi, sedangkan tricepnya itu berelaksasi atau memanjang. Saat kita mengundurkan tangan atau meluruskan tangan, maka otot bicep kita akan berelaksasi, sedangkan otot tricep kita berkontraksi. Oleh karena itu dinamakan antagonis, sifat kerja ototnya antagonis. Sedangkan untuk sifat kerja otot yang sinergis itu gerakan 2 otot atau lebih yang bekerja bersama-sama dan geraknya itu sifatnya itu sama. Misalnya saat menekukkan tangan, di sini 2 otot atau lebih tersebut akan berkontraksi, sama-sama berkontraksi. Saat menengadahkan tangan itu ototnya itu akan sama-sama berelaksasi. Oleh karena itu disebut dengan sinergis. Sedangkan untuk kerja otot untuk otot itu bekerja ada berapa macam? Ya ada 2, yaitu volunteer dan involunteer. Volunteer itu bekerja secara sadar, involunteer bekerja secara tidak sadar. Selanjutnya untuk mekanisme kerja ototnya itu unit fungsional otot rangka. Khususnya untuk otot rangka, mekanisme kerja ototnya itu disebut sarkomer yang terdiri dari aktin dan miosin. Aktin dan miosin ini akan bekerja sama sehingga otot kita berkontraksi, sehingga kita dapat bergerak. Kepala dari miosin ini akan menarik aktin sehingga akan berkontraksi, dibantu dengan energinya itu berupa ATP. ATP akan merombak menjadi ADP dan fosfat, sehingga kepala dari miosin akan menarik aktin sehingga akan terjadi proses kontraksi sehingga kita bisa dapat bergerak. Untuk daerah pada sarkomer itu dibagi 4 daerah, yaitu pita I, pita A, zona H, dan garis Z. Untuk pita I itu hanya terdapat aktin saja, sedangkan untuk pita A terdapat 2 semuanya, yaitu aktin dan miosin juga terdapat di daerah pita A tersebut. Untuk zona H itu hanya terdapat miosin, sedangkan untuk garis Z itu fungsinya untuk menghubungkan antar sarkomer. Mungkin segitu kesimpulan pada proses pembelajaran pada hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Nah, mungkin kalian bisa mengerti. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran kali ini, mungkin kalian bisa mengumpulkan LKS kalian semuanya, karena akan ibu nilai. Nah, karena mungkin tidak ada yang ditanyakan, dan minggu depan kita akan mempelajari mengenai gangguan dan upaya menjaga kesehatan pada sistem gerak, sehingga kita bisa menjaga sistem gerak kita. Dan bagaimana sih gangguan-gangguan apa saja sehingga kita dapat mencegahnya. Sebelum menutupnya, kita akan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.